memahami rahasia mindset minimalis yang membuat rumah nyaman dan penghuninya bahagia. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Halo ibu-ibu sekalian yang rumahnya sering terasa lebih sempit dari cicilan kartu kredit, padahal tanahnya luas. Sekarang ini lagi ramai sekali tren rumah estetik di media sosial, tapi kalau dilihat aslinya malah bikin kepala pening, karena banyak barang menumpuk di mana-mana. Sebuah artikel dari Psikologi Desain menyebutkan kalau tumpukan barang itu sebenarnya adalah manifestasi dari beban, emosi yang belum selesai kita proses di dalam hati. Padahal rahasia rumah yang bikin betah itu bukan soal seberapa mahal harga furniturnya, melainkan seberapa lega napas kita saat baru masuk ke pintu depan rumah. Filosofi minimalis itu sebenarnya bukan soal hidup susah tanpa barang atau rumah yang mirip galeri seni yang kosong melompong. Ini adalah soal kesadaran buat memilah mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang cuma sekadar menjadi hiasan penangkap debu belaka. Bayangkan kalau kita punya mentalitas merasa cukup sehingga tidak perlu lagi merasa harus bersaing dengan tetangga sebelah yang baru beli sofa seukuran kapal induk. Kebahagiaan itu muncul saat kita merasa memiliki kendali penuh atas ruang gerak kita sendiri tanpa harus tersandung mainan anak setiap berjalan 5 langkah. Desain rumah minimalis yang paling masuk akal itu kuncinya ada pada fungsi yang maksimal dan bukan sekadar gaya-gayaan saja. Pilihlah perabot yang multifungsi, misalnya tempat tidur yang bagian bawahnya ada laci rahasia buat menyimpan koleksi daster yang sudah mulai bolong. Tapi sayang kalau dibuang. Hindari memakai terlalu banyak sekat ruangan yang bikin rumah terasa seperti labirin tikus yang sempit, berliku, dan menyesakkan dada bagi siapa saja yang masuk ke dalamnya. Rumah yang terlalu penuh pembatas seringkali membuat suasana terasa berat, pengap, dan melelahkan secara mental, bahkan sebelum kita mulai membereskan apapun. Kadang kita baru berjalan beberapa langkah dari dapur ke ruang tamu saja, rasanya seperti sedang menyusuri lorong kontrakan misterius di sinetron azab. Belum lagi kalau tiap sudut tertutup tembok atau lemari tinggi, aliran udara jadi tersendat, suara terasa menggema aneh, dan rumah kehilangan kesan lega yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh penghuninya. Padahal rumah yang nyaman bukan selalu rumah yang besar, tetapi rumah yang memberi ruang untuk bernapas, bergerak, dan merasa tenang tanpa terus-menerus terhalang sekat di mana-mana. Cahaya matahari alami juga sebaiknya dibiarkan masuk sebebas mungkin ke dalam rumah. Jangan terlalu takut rumah jadi silau, karena justru sinar matahari itulah yang membuat suasana terasa hidup, hangat, dan sehat. Rumah yang minim cahaya alami sering terasa muram, lembab, dan membuat mood cepat turun tanpa kita sadari. Kadang baru jam 9 pagi, tapi suasananya sudah seperti habis maghrib, akhirnya lampu dinyalakan terus, dari pagi sampai malam, hanya demi bisa melihat jalan menuju dapur tanpa menabrak kursi. Bukannya hemat listrik, malah meteran berputar, seperti kipas angin level 3. Dan lucunya lagi, ada rumah yang siang bolong, lampunya lebih terang daripada masa depan hubungan tetangga yang suka gibah tiap sore. Biarkan jendela bekerja sebagaimana mestinya. Bukalah ruang agar cahaya dan udara bisa bergerak bebas masuk ke dalam rumah. Dengan pencahayaan alami yang cukup, kita tidak perlu menyalakan lampu pada tengah hari hanya demi melihat wajah suami yang sedang duduk sambil cemberut karena remote TV hilang, padahal nyelip di bawah bantal yang dia duduki sendiri. Cahaya matahari juga membantu rumah terasa lebih bersih, lebih luas, dan jauh lebih segar dipandang mata. Bahkan suasana hati penghuni rumah sering ikut berubah ketika ruangan terasa terang dan terbuka. Anak-anak jadi lebih nyaman bermain, ibu lebih semangat beraktivitas, dan rumah terasa memiliki energi yang lebih hangat dibanding rumah yang gelap, penuh sekat,
dan terasa seperti gudang penyimpanan emosi yang belum selesai dibereskan sejak tahun lalu. Keuntungan menjadi penganut gaya hidup minimalis ini sangat nyata, terutama buat ibu-ibu yang sering mengeluh punggung pegal karena kelamaan menyapu. Waktu buat membersihkan rumah jadi berkurang drastis, sehingga kita punya lebih banyak waktu buat rebahan atau sekadar menonton drama tanpa merasa berdosa. Selain itu, pengeluaran rumah tangga jadi lebih terkontrol karena kita tidak lagi gampang tergoda promo beli satu gratis satu untuk barang yang sebenarnya tidak penting. Tabungan jadi lebih gemuk dan hati jadi lebih tenang karena tidak perlu pusing memikirkan biaya perawatan barang yang cuma memenuhi gudang. Namun ya namanya hidup pasti ada tantangannya atau sedikit ruginya kalau kita tidak kuat iman menghadapi godaan belanja daring pada tengah malam. Seringkali kita merasa terlalu hampa kalau ruangan terlalu kosong, lalu tangan gatal mau beli vas bunga yang harganya setara dengan belanja dapur selama 1 minggu. Belum lagi kalau ada saudara datang berkunjung, lalu berkomentar, "Rumah kita kok sepi sekali seperti rumah yang belum lunas cicilannya." Padahal itu adalah konsep. Kita butuh mental sekuat baja buat menjelaskan kalau minimalis itu adalah pilihan hidup yang berkelas dan bukan karena kita sedang mengalami krisis keuangan. Contoh paling nyata itu ya di dapur kita masing-masing yang isinya seringkali ada koleksi wadah plastik tanpa tutup atau tutup tanpa wadah. Coba bayangkan kalau isi lemari dapur cuma ada piring dan gelas secukupnya yang memang dipakai setiap hari. Tanpa ada tumpukan piring cantik yang cuma keluar setahun sekali. Mencuci piring jadi secepat kilat dan tidak ada lagi drama mencari tutup panci yang hilang entah kemana. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Hidup jadi terasa lebih ringan saat kita berani melepaskan barang-barang yang selama 10 tahun terakhir. Cuma kita simpan dengan alasan siapa tahu nanti butuh. Pada akhirnya, rumah yang nyaman itu adalah cerminan dari pikiran penghuninya yang juga tertata dengan rapi dan penuh dengan kedamaian. Mari kita mulai melihat setiap sudut ruangan dengan perspektif baru, bahwa lebih sedikit barang berarti lebih banyak ruang buat cinta dan tawa keluarga. Minimalis bukan berarti pelit, tapi lebih kepada menghargai apa yang kita miliki sekarang dengan cara yang lebih bermakna dan penuh rasa syukur. Kita pasti bisa menciptakan surga kecil di dalam rumah kita sendiri tanpa harus merasa terbebani oleh benda-benda mati yang tidak bisa bicara. Tetaplah bersemangat menata hidup karena setiap langkah kecil menuju kesederhanaan adalah investasi besar buat kebahagiaan jiwa kita untuk selamanya. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.